Argentina telah menyegel tempatnya di fase knockout Piala Dunia U20 2023. Tapi laga terakhir mereka di babak grup A melawan Selandia Baru besok pagi masih sangat krusial untuk dimenangkan. Setidaknya mengamankan 1 poin untuk memastikan tempat di 16 besar sebagai juara grup dan menghadapi satu antara tim peringkat 3 terbaik dari grup C, D, atau E. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Argentina memang telah memastikan tempatnya di babak 16 besar setelah 2 kemenangan di 2 laga pertama grup A menghadapi Uzbekistan dan Guatemala. Tapi satu laga terakhir bakal sangat krusial untuk membawa Argentina melaju ke babak gugur sebagai juara grup dengan harapan mendapat potensi lawan yang lebih mudah ketimbang melaju sebagai runner-up. Dengan menjadi juara grup, Argentina bakal menghadapi satu antara tim peringkat 3 dari grup C, D, atau E. Siapapun di antara ketiga tim tersebut yang melaju ke babak gugur sebagai satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik dari seluruh grup di turnamen ini. Meskipun sebenarnya hitung-hitungan ini berpotensi menjadi perjudian buat Argentina, karena dari tim peringkat 3 yang berpotensi dihadapi jika melaju ke 16 besar sebagai juara grup bukan main juga peluang tim yang bakal dihadapi. Karena mereka dari ketiga grup tersebut yang berpeluang finish di peringkat 3 juga adalah lawan yang cukup berat. Dari grup C, potensi lawan yang bakal dihadapi adalah Jepang, Israel, dan Senegal. Dari grup D bahkan berpeluang antara Brasil dan Italia. Sedangkan dari grup E kemungkinan antara Tunisia dan Irak. Dari kemungkinan-kemungkinan tersebut, akhirnya juara grup A pun berpotensi menjadi bumerang buat Argentina, apalagi kalau sampai yang dihadapi antara Brasil atau Italia. Grup D memang menjadi salah satu yang paling menarik di Piala Dunia U20 2023. Italia semula sangat meyakinkan dengan mengalahkan Brasil 3-2 pada partai pertamanya. Italia bahkan sempat unggul 3 gol tanpa balas sampai menit 70. Tapi di laga kedua, Italia malah kalah dari Nigeria yang kemudian membuat wakil Afrika tersebut di pole position untuk melaju ke babak gugur bermodal 2 kemenangan pada 2 laga pertamanya. Sedangkan Italia turun ke peringkat 3 mengingat di pertandingan lain Brasil pesta gol ke gawang Republik Dominika lewat kemenangan 6-0 yang diraihnya. Kemenangan yang membayar kekalahan pertama mereka di turnamen ini dari Italia. Meskipun memang ada kemungkinan kalau Brasil lambat panas di laga melawan Italia tersebut, di mana mereka baru bisa membuat 2 gol balasan pada 20 menit terakhir pertandingan dan sebenarnya berpeluang untuk mengejar ketertinggalan. Kini dengan kemenangan 6-0, Brasil menyalip Italia di klasemen grup D berkat keunggulan rekor selisih gol dan akhirnya mencuat lagi sebagai salah satu tim favorit di turnamen ini yang dengan kemenangan terakhir menghadapi Nigeria nanti bakal membawanya melaju sebagai juara grup D. Sedangkan Italia di pertandingan terakhir harus menang besar dari Republik Dominika untuk menjaga peluang lolos otomatis. Dan inilah yang bikin grup D menjadi sangat menarik. Nigeria dengan 2 kemenangan di 2 laga pertama belum sepenuhnya lolos otomatis karena bisa saja tergeser ke peringkat 3. Yang mana itu kejadian jika Brasil mengalahkan mereka di laga terakhir grup dan Italia menang besar dari Republik Dominika atau setidaknya menyalip rekor selisih gol Nigeria di klasemen akhir grup nanti. Saat ini Nigeria memiliki rekor selisih gol +3, sedangkan Italia -1. Situasi itu akhirnya mendorong Nigeria untuk sebisa mungkin terhindar dari kekalahan saat melawan Brasil. Karena selain bakal memastikan tempatnya sebagai juara grup, poin dari laga melawan Brasil juga bakal menghindarkan peluang mereka terjerembab ke posisi 3. Dalam skenario ini, maka Brasil lah yang berpeluang turun ke peringkat 3, karena kemungkinan Italia menang besar dari Republik Dominika di laga terakhir tampak sangat kuat. Karena sebagaimana bisa dilihat, Republik Dominika adalah lumbung gol dan lumbung poin sejauh ini di grup D dengan rekor 100% kekalahan dan 8 kali kebobolan dengan hanya 1 kali mencetak gol. Maka jika sampai Brasil finish di peringkat 3 grup D, potensi final dini 16 besar menguat untuk kejadian jika Argentina juga finish sebagai juara grup A. Argentina dan Brasil baru Januari lalu bertemu di Sudamericana U20 2023, di mana ketika itu Brasil yang superior mengalahkan Argentina 3-1 dan berkontribusi membuat pasukan Javier Mascherano tersebut tersingkir di fase grup. Sedangkan Brasil mengakhiri turnamen yang juga jadi ajang kualifikasi ke Piala Dunia U20 2023 tersebut sebagai juaranya. Rekor itu jelas bikin Argentina perlu untuk menghindari Brasil sedini mungkin. Karenanya Argentina mungkin bakal berharap finish sebagai juara grup A dengan catatan Brasil juga menjadi juara grup D. Dengan skenario ini, kedua tim baru akan bertemu di turnamen tersebut kalau sama-sama melaju sampai ke babak final. Sedangkan jika Argentina menjadi runner-up grup A, calon lawan di 16 besar adalah sesama runner-up dari grup C, yang itu kemungkinan besar antara Jepang dan Israel. Kolombia dan Senegal juga berpotensi menjadi runner-up dari grup tersebut jika terjadi kejutan pada pertandingan terakhir nanti. Sampai tahap ini skenarionya mungkin lebih aman untuk Argentina, tapi tidak ketika sampai ke perempat final, karena Brasil jika melaju sebagai juara grup D bakal jadi calon lawan di perempat final untuk runner-up dari grup A.